Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar Eza Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Arya Manggada. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-9. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, orang-orang berkuda itu termangu-mangu. Demikian pula Manggada dan Laksono. Mereka memang membayangkan sekelompok orang tengah membantai orang-orang Padukuhan yang tidak bersalah itu. Apakah kita akan membiarkan mereka diperlakukan tidak adil? Tiba-tiba Laksono berdesis. Manggada mengangguk-angguk. Meskipun ia tahu bahwa ada maksud lain di samping usaha untuk menolong orang-orang Padukuhan itu, Laksono memang ingin mencari pengalaman sebanyak-banyaknya dengan ilmu kanuraganya. Pemimpin dari orang-orang berkuda itu pun telah menyahut pula. Marilah kita lihat. Aku ikut bertanggung jawab jika benar-benar terjadi pembantaian di Padukuhan itu atas orang-orang yang tidak bersalah. Apakah kita akan kembali? Bertanya salah seorang di antara orang-orang berkuda itu. Iya, mungkin kita dapat bertemu dengan orang-orang lebih penting dari gerombolan penculik gadis-gadis itu, berkata pemimpinnya. Demikianlah, maka iring-iringan itu telah memacu kuda mereka kembali ke Padukuhan yang terbakar itu. Namun ketika mereka menjadi semakin dekat, maka pemimpin dari orang-orang berkuda itu telah minta kepada kawan-kawannya agar kedua orang tawanan mereka itu diikat pada sebatang pohon yang terlindung di luar Padukuhan. Dua orang di antara mereka harus mengawasi kedua orang itu. Pemimpin orang-orang berkuda itu berpesan, "Jika terjadi sesuatu, lepaskan anak panah Sendaren. Jangan hanya satu, tetapi beberapa." Kedua orang itu mengangguk, namun mereka tidak mengawasi kedua tawanan itu di tempat terbuka. Tetapi keduanya juga menunggui kedua tawanan itu di tempat yang terlindung. Sementara itu, kawan-kawannya bersama Manggada dan Laksono telah berpacu memasuki Padukuhan. Namun yang mereka temui bukannya sekelompok orang yang membantai orang-orang Padukuhan itu, tetapi beberapa orang yang telah membakar penginapan. "Syukurlah," berkata pemimpin dari orang-orang berkuda itu. "Aku membayangkan beberapa orang Padukuhan ini menjadi korban tanpa bersalah. Karena itu aku kembali. Aku pun ingin bertemu dan berbicara dengan orang-orang yang aku kira kedudukannya lebih penting dari kedua orang yang telah aku tangkap itu." "Mereka sudah melarikan diri," jawab Ki Bekel. Orang-orang berkuda itu pun kemudian telah minta diri. Mereka akan meneruskan perjalanan mereka kembali ke Padukuhan mereka untuk mengusut hilangnya beberapa orang gadis yang mungkin akan mendapat perlakuan yang sangat buruk. Namun dengan demikian, Ki Bekel dan orang-orang Padukuhan itu semakin percaya bahwa orang-orang itu bukan penjahat. Mereka telah kembali meskipun agaknya mereka sudah agak jauh dari Padukuhan itu ketika mereka melihat api. Sebenarnya lah, mereka dapat berpacu terus tanpa menghiraukan orang-orang Padukuhan itu akan mengalami kesulitan. Tetapi ternyata bahwa mereka telah kembali ke Padukuhan itu untuk membantu.
Setelah mengambil orang-orang yang terikat serta kedua orang kawannya, maka iring-iringan berkuda itu telah melanjutkan perjalanan mereka. "Berapa korban yang telah jatuh?" bertanya salah seorang dari kedua orang tawanan itu. "Korban apa maksudmu?" bertanya pemimpin dari orang-orang berkuda itu. "Bukankah kawan-kawanku telah membantai orang-orang padukuhan?" bertanya orang itu pula. Namun yang menjawab dengan cepat adalah Manggada. Katanya, "Kami telah kehilangan waktu tanpa arti sama sekali. Ternyata di padukuhan itu telah terjadi kebakaran. 2 orang pemabuk telah membakar rumah salah seorang di antara mereka karena pemabuk itu bertengkar dengan istrinya." Kedua orang tawanan itu termangu-mangu. Ternyata pemimpin dari orang-orang berkuda itu pun tanggap. Karena itu maka ia pun telah menyambung. "Ki Begel yang lagi bingung telah mengambil tindakan yang sangat keras terhadap kedua orang pemabuk itu." "Apakah mereka dibunuh?" salah seorang dari kedua orang tawanan itu bertanya. "Tidak, tetapi keduanya telah diikat pada tiang bambu di halaman Banjar," jawab Manggada. Kedua orang itu terdiam, tetapi nampaknya mereka menjadi kecewa. Ternyata kebakaran itu tidak ada hubungannya dengan langkah-langkah yang diambil oleh kawan-kawannya. Kuda-kuda itu pun kemudian telah berpacu semakin cepat. Mereka telah kehilangan waktu beberapa saat karena mereka telah kembali ke padukuhan itu. Tetapi mereka pun masih dapat bersyukur bahwa tidak ada orang-orang yang menjadi korban dan terbunuh, meskipun ada juga yang terluka. Namun yang tidak pernah diperhitungkan itu pun telah terjadi ketika kuda-kuda mereka tengah berpatu di Bulak Panjang. Maka mereka telah melihat 2 buah obor yang menyala di tengah-tengah jalan. Bahkan ketika mereka menjadi semakin dekat, maka obor-obor itu pun telah digerak-gerakkan oleh tangan yang memegangnya. "Siapa?" bertanya pemimpin kelompok itu seakan-akan kepada diri sendiri. Tetapi yang terdengar adalah suara kedua orang tawanan itu tertawa hampir berbareng. Seorang di antara mereka berkata, "Nah, sekarang kalian harus percaya bahwa kami berdua tidak dibiarkan sendiri menghadapi kesulitan seperti ini." "Persetan!" geram Laksono. Namun tiba-tiba ia pun berkata, "Berhenti. Kita berhenti sebentar." Meskipun orang-orang berkuda itu tidak mengetahui maksud Laksono, namun mereka pun telah berhenti. "Untuk apa kita berhenti?" bertanya pemimpin kelompok orang-orang berkuda itu. "Mungkin yang menghentikan kita di depan itu ialah kawan-kawan kedua orang ini," berkata Laksono. "Memang mungkin sekali," salah seorang dari kedua orang tawanan itulah yang menjawab. Katanya pula, "Bahkan pasti." "Baik, jika demikian maka kita harus mengambil langkah-langkah pengamanan," berkata Laksono. Kedua orang tawanan itu terkejut. Mereka sama sekali tidak menduga bahwa anak muda itu ternyata mempunyai ketajaman penalaran sedemikian jauh. Namun keduanya tidak sempat menolak ketika Laksono kemudian meloncat turun dan berkata, "Aku akan mengikat mereka." "Bagaimana kami dapat naik kuda dengan kedua tangan terikat?" berkata salah seorang dari mereka. "Kalian tidak akan naik kuda. Jarak kita dengan obor itu sudah terlalu dekat. Kalian akan berjalan kaki sampai ke tempat itu. Baru jika ternyata yang kita jumpai di sana orang lain, maka kau akan kami lepaskan kembali," berkata Laksono yang kemudian membentak, "Turun!" Kedua orang itu harus meloncat turun. Namun dalam pada itu tiba-tiba saja beberapa orang telah berloncatan dari dalam kegelapan.
Laksono menarik nafas dalam-dalam. Ternyata orang-orang yang menghentikan mereka itu pun mempunyai perhitungan yang cukup rumit. Namun demikian, Laksono tidak menyerah. Ia pun kemudian berkata kepada pemimpin kelompok orang-orang berkuda itu, "Layani mereka, aku akan mengikat keduanya." "Tidak," berkata salah seorang di antara orang-orang yang berloncatan mengepung mereka. "Jika hal itu kau lakukan, maka kau akan menyesal." "Kenapa aku menyesal? Aku mengikat tawananku sendiri. Apa hubungan kalian dengan tindakanku ini?" bertanya Laksono. "Kedua orang itu adalah kawan-kawanku. Aku minta kalian serahkan kedua orang itu kepadaku. Kemudian kami akan membiarkan kalian lewat," sahut orang yang agaknya pemimpin kawan-kawannya itu. Laksono termangu-mangu sejenak. Sementara itu, ternyata obor di kejauhan telah menjadi padam. Beberapa saat ketegangan mencekam sekelompok orang-orang berkuda yang membawa dua orang tawanan itu. Namun pemimpin mereka pun kemudian berkata, "Jadi kedua orang ini kawan-kawan kalian?" "Ya," jawab orang yang mencegat mereka itu. "Adalah kebetulan sekali," jawab pemimpin orang-orang berkuda itu. "Aku menginginkan orang yang dapat menunjukkan kepadaku di mana gadis-gadis padukuhanku yang telah kalian culik." "Jangan terlalu bodoh," berkata pemimpin dari orang-orang yang mencegat itu. "Kau tahu bahwa pertanyaan seperti itu tidak akan dijawab. Sekarang serahkan kedua orang kawanku itu. Kami tidak mempunyai waktu untuk berbicara panjang lebar tanpa ujung pangkal." "Tidak," jawab pemimpin kelompok dari orang-orang berkuda itu. "Kami tidak akan pernah memaafkan orang-orang yang dengan tanpa peri kemanusiaan telah menculik gadis-gadis." "Ada dua kemungkinan," berkata orang itu. "Memaafkan mereka yang telah menculik gadis-gadis atau mati di sini." "Persetan," geram Laksono. "Aku akan mengikat mereka. Sekali lagi aku peringatkan, jangan lakukan." Tetapi yang dilakukan oleh Laksono justru mengejutkan. Tiba-tiba saja ia telah mengetuk pundak kedua orang itu, kemudian dengan ujung-ujung jarinya yang merapat ia telah mengetuk punggung kedua orang itu. Demikian cepatnya sehingga kedua orang itu tidak sempat menghindar atau melawan. Pada ketukan yang ketiga, di lambung kedua orang itu telah membuat mereka perlahan-lahan berlutut dan kemudian terbaring di tanah. "Baik," berkata Laksono, "aku tidak akan mengikatnya. Meskipun demikian mereka telah pingsan untuk beberapa lama." Orang-orang yang menghentikan sekelompok orang-orang berkuda itu menjadi sangat marah. Pemimpin mereka berkata dengan suara bergetar oleh kemarahan yang membakar ubun-ubunnya, "Kalian telah menghina kami. Karena itu, maka kami tidak akan memaafkan kalian." "Apakah kau kira kami akan minta maaf?" jawab Laksono. Lalu dengan nada keras ia pun berkata, "Nah, sekarang kalian mau apa? Bertempur atau berbicara baik-baik atau apa?" "Kau memang harus dibunuh," geram pemimpin dari orang-orang yang telah mencegat mereka itu. Laksono justru membentak, "Lakukan! Kenapa kau hanya berbicara saja?" Sementara itu pemimpin dari orang-orang berkuda yang mencari anaknya yang hilang itu berkata, "Marilah, kita akan menentukan siapa yang akan menang. Tetapi ingat, bahwa kami memerlukan kalian untuk menunjukkan di mana gadis-gadis kalian sembunyikan. Jika kami membunuh kalian, maka 2 atau 3 orang akan tetap hidup. Setidak-tidaknya 2 orang yang pingsan itu." Pemimpin dari orang-orang yang mencegat sekelompok orang-orang berkuda itu menjadi semakin marah. Katanya, "Kita bunuh mereka."
Orang-orang berkuda itu tidak menjawab lagi, tetapi mereka pun telah mempersiapkan diri. Kuda-kuda mereka telah ditambatkan pada batang-batang pohon di pinggir jalan, sementara yang lain telah bersiap menghadapi kemungkinan. Ketika orang itu mulai bergerak, maka Manggada tiba-tiba saja berbisik kepada pemimpin dari orang-orang yang mencari gadis-gadis mereka yang telah hilang itu. Perintahkan 1-2 orang-orangmu menjaga kedua orang yang pingsan itu. Bukankah mereka tidak dapat berbuat sesuatu? Desis pemimpin dari orang-orang berkuda itu. Jika kawan-kawannya gagal membebaskannya, mereka justru akan membunuhnya. Dengan demikian maka kita akan kehilangan sumber untuk mengikuti jejak dari gerombolan itu, berkata Manggada perlahan-lahan. Pemimpin dari orang-orang berkuda itu pun mengerti maksudnya. Ia pun kemudian telah memberi isyarat kepada salah seorang pengikutnya untuk mendekat dan berbisik pula kepadanya untuk mengawasi kedua orang yang pingsan itu. Mereka harus tetap hidup, desis pemimpinnya itu. Orang yang mendapat perintah itu mengangguk-angguk. Ia mengerti akan tugas yang dibebankannya kepadanya. Sejenak kemudian maka orang-orang yang telah menghentikan sekelompok orang-orang berkuda itu telah mengepung rapat dan justru memperketat kepungan mereka. Sebagian di antara mereka telah turun ke sawah sementara yang lain berdiri di tengah jalan di kedua arah. Kalian tidak akan mendapat kesempatan lagi, berkata pemimpin dari orang-orang yang mencegat itu. Lalu katanya pula, tetapi jika kalian serahkan kedua orang yang pingsan itu, maka sekali lagi aku peringatkan, kalian dapat lewat dengan selamat. Jika kesempatan terakhir ini tidak kalian pergunakan, maka kalian akan mati di sini, semuanya tanpa terkecuali. Tetapi jawaban dari pemimpin orang-orang berkuda itu tetap, aku memerlukan 1 atau 2 orang di antara kalian untuk melengkapi keterangan tentang gadis-gadis kami yang hilang. Persetan, geram pemimpin dari orang-orang yang mencegatnya itu. Kemudian maka terdengar aba-abanya. Bunuh mereka, bebaskan kawan-kawanmu yang telah mereka tahan itu. Kesempatan terakhir yang aku berikan telah mereka sia-siakan. Dengan demikian maka sejenak kemudian, maka orang-orang yang menghentikan sekelompok orang-orang berkuda itu telah menyerang dari segala arah. Mereka yang berada di tengah jalan, mereka yang ada di tanggul parit, di pematang, dan mereka yang berada di sawah pun telah bergerak. Dalam keremangan malam, maka senjata mereka berkilat oleh cahaya bintang di langit itu. Sementara itu beberapa orang telah berloncatan sambil berteriak. Namun nampaknya suara mereka yang ribut itu tidak akan didengar oleh orang-orang padukuhan yang jaraknya cukup jauh. Bulak itu memang terlalu panjang. Tetapi orang-orang berkuda itu telah siap menghadapi segala kemungkinan. Jumlah mereka memang lebih sedikit dari orang-orang yang mencegatnya itu. Tetapi orang yang telah kehilangan anaknya itu memang mempunyai kelebihan dari orang kebanyakan. Sementara beberapa orang kawannya pun menguasai ilmu pedang dengan baik. Sehingga dengan demikian, maka meskipun jumlah mereka lebih sedikit, tetapi mereka berharap akan dapat menyelesaikan pertempuran itu sebagaimana mereka harapkan. Sejenak kemudian, maka senjata pun mulai berdentang. Orang-orang yang mencegat orang-orang berkuda itu nampaknya tidak ingin kehilangan banyak waktu. Mereka telah bertempur dengan garang dan kasar. Pada ayunan senjata mereka yang pertama, maka mereka benar-benar telah bertekad untuk membunuh lawan-lawan mereka.
Demikianlah, maka pertempuran pun segera membakar bulak yang panjang itu. Di antara sekelompok orang-orang berkuda itu terdapat Manggada dan Laksono, dua orang remaja yang baru saja keluar dari sebuah lingkungan kecil yang menempa mereka dalam olah kanuragan. Namun ternyata bahwa bekal yang telah mereka bawa cukup memadai. Demikianlah, maka kedua anak muda itu telah bertempur dengan tangkasnya di antara orang-orang yang sebelumnya belum pernah mereka kenal. Namun bagi kedua anak muda itu, persoalan yang mereka hadapi telah memberikan pengalaman yang berharga. Bukan saja dalam olah kanuragan, tetapi juga dari segi yang lain. Dengan demikian maka mereka telah sempat memandang cakrawala tentang kehidupan yang lebih luas, liku-liku dari perbuatan sesamanya yang kadang-kadang bertentangan dengan martabat mereka. Pertempuran itu semakin lama menjadi semakin sengit. Kedua belah pihak telah mengerahkan kemampuan mereka masing-masing. Dentang senjata pun menjadi semakin sering terdengar dan kilatan bunga api berloncatan di udara. Ternyata bahwa kedua belah pihak terdiri dari orang-orang yang berpengalaman. Orang berkuda yang kehilangan anak gadisnya itu tidak membawa orang-orang kebanyakan bersamanya untuk mencari anak gadisnya. Ia tahu pasti bahwa perjalanannya adalah perjalanan yang berbahaya. Sehingga karena itu, maka orang-orang yang pergi bersamanya adalah orang-orang yang terpilih dan yang menyadari sepenuhnya apa yang akan mungkin mereka hadapi di perjalanan. Sementara itu, orang-orang yang mencegatnya pun adalah orang-orang terpilih di antara mereka, apalagi jumlah mereka lebih banyak. Namun demikian, ternyata Laksono dan Manggada masih memiliki kelebihan dari setiap orang yang sedang bertempur itu. Mereka tidak sekedar mempergunakan ilmu kanuragan, tetapi mereka mempergunakan penalaran mereka sebaik-baiknya. Seperti yang pernah dilakukan, maka Manggada dan Laksono telah dengan sengaja bertempur berloncatan dari satu lingkaran ke lingkaran pertempuran yang lain. Keduanya telah memisahkan diri dan bertempur pada arah yang berlawanan. Sebenarnya lah yang dilakukan oleh kedua orang anak muda itu agak membingungkan lawan yang meskipun lebih banyak. Kedua anak muda itu tiba-tiba saja muncul di semua lingkaran medan, tetapi dengan tiba-tiba saja mereka telah bergeser. Namun kemampuan mereka yang tinggi dan ilmu pedang mereka yang jauh lebih baik dari lawan-lawannya telah menimbulkan kegelisahan di seluruh arena. Lawan-lawan mereka selalu dicemaskan oleh kehadirannya yang tiba-tiba dan putaran pedangnya yang sangat berbahaya. Bahkan Manggada dan Laksono dengan kecepatan geraknya ternyata telah berhasil menyentuh tubuh lawan-lawannya dengan ujung pedangnya. Pedang yang didapatkannya di padukuhan yang baru saja mereka tinggalkan. Kedua iblis itu harus dihentikan. Geram pemimpin dari orang-orang yang telah mencegat mereka itu. Pemimpin itu pun kemudian telah melepaskan lawannya untuk mendapatkan kesempatan mengatur orang-orangnya menghadapi kedua anak muda itu. Ketika dua orang pengikutnya menggantikannya melawan pemimpin kelompok orang-orang berkuda yang kehilangan anak gadisnya itu, maka pemimpin mereka pun telah menghilang di medan. Ternyata orang itu telah memilih 3 orangnya yang terbaik. 2 di antara mereka harus mengikuti salah seorang di antara kedua orang anak muda itu, sedangkan ia sendiri dan seorang lagi akan mengikuti anak muda yang lain. Mereka harus diikat dalam satu pertempuran dengan lawan yang tetap, berkata pemimpin dari orang-orang yang telah mencegat sekelompok orang-orang berkuda itu. Lalu katanya pula,
Jika mereka dibiarkan berkeliaran, maka keduanya akan dapat mempengaruhi seluruh medan. Demikianlah, maka pemimpin orang-orang yang mencegat orang-orang berkuda itu pun bersama seorang pengikutnya telah berusaha untuk bertempur melawan salah seorang di antara anak-anak muda yang mendebarkan itu. Ternyata orang itu telah bertemu dengan Manggada yang berloncatan tidak jauh daripadanya, sedangkan dua orang pilihan yang lain telah mencari Laksono. "Anak muda," geram orang itu, "kau tidak perlu berkeliaran di medan pertempuran ini. Kau tidak akan dapat melepaskan diri dari tangan kami berdua. Karena itu, kau harus mencoba untuk melindungi dirimu sendiri. Kau harus rela melihat orang-orang lain terbunuh di peperangan ini jika kau tidak ingin kepalamu sendiri terpenggal." Manggada memandang orang itu sejenak, meskipun dalam keremangan malam. Namun ia segera dapat mengenali bahwa orang itu adalah pemimpin dari orang-orang yang telah menghentikan iring-iringannya dan menuntut agar kedua orang tawanan itu diserahkan kepadanya. Karena itu, Manggada menjadi berhati-hati. Dengan nada rendah ia berkata, "Kau ingin merubah caraku bertempur? Kau akan segera mati," berkata lawannya itu. "Tidak seorang pun akan dapat mengikatku dalam satu lingkaran arena. Aku dapat pergi sesuka hatiku dan bertempur melawan siapapun juga. Jika kalian berusaha menahanku untuk tetap berada di sini, sementara kawan-kawanku terdesak, maka kalianlah yang akan mengalami nasib yang paling buruk. Karena aku akan segera membunuh kalian berdua, agar aku dapat terbang kemana aku sukai." Jawab Manggada. Lawannya itu menggeram. Ia pun telah bersiap untuk meloncat menyerang, sementara kawannya pun telah mendapat isyarat untuk mendesak. Sejenak kemudian, maka mereka memang benar-benar telah bertempur. Manggada melawan dua orang lawan. Dua orang lawan yang terbaik di antara lawan-lawannya yang lain. Dengan demikian maka Manggada benar-benar telah menguji kemampuannya. Ia telah mengeterapkan ilmu yang telah disadapnya dari gurunya. Sedangkan pengalamannya masih sangat sempit, sehingga ia harus menyandarkan kemampuannya pada ilmu yang diwarisinya itu. Namun ternyata bahwa setelah menempa diri dengan sungguh-sungguh dan bekerja keras tanpa mengenal lelah, Manggada memang memiliki bekal yang cukup mapan. Bagi anak muda itu, sebagaimana Laksono, yang terjadi itu justru merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi mereka. Bagi anak-anak muda yang baru saja keluar dari perguruan kecil yang tidak banyak dikenal, kemudian turun ke dunia olah kanuragan yang keras. Kedua anak muda itu seolah-olah dua ekor burung yang menguak dari sarangnya, memandang betapa luasnya cakrawala. Demikianlah, maka pertempuran yang terjadi pun semakin lama menjadi semakin keras. Kedua orang lawan Manggada itu berusaha untuk segera mengakhiri perlawanannya, karena keduanya merasa bahwa tugas mereka masih cukup banyak. Tetapi ternyata anak muda itu memang sangat lihat. Tidak mudah untuk menguasainya, mengalahkannya, dan apalagi membunuhnya. Demikian juga dua orang pilihan yang bertempur melawan Laksono. Anak muda itu tangkas seperti seekor burung sikatan, dengan cepat menukik menyambar bilalang, namun kemudian dengan cepat pula meluncur terbang ke udara, hilang tanpa bekas. Karena itu, kedua lawan Laksono pun kadang-kadang menjadi kebingungan. Namun keduanya telah berusaha sejauh kemampuan mereka agar anak muda itu tidak terlepas dari lingkaran pertempuran melawan keduanya. Namun dalam pada itu, arena pertempuran itu dalam keseluruhannya telah terpengaruh karenanya. 4 orang terbaik di antara mereka yang mencegat orang-orang berkuda itu terikat dalam pertempuran melawan Manggada dan Laksono. Karena itu,
maka kekuatan mereka pun rasa-rasanya menjadi jauh berkurang. Pemimpin dari orang-orang yang berkuda yang kehilangan anaknya itu bertempur dengan garangnya. Kawan-kawannya pun telah menjadi garang pula. Mereka bertempur untuk satu beban yang bagi mereka mempunyai arti yang sangat luhur, kemanusiaan. Karena itu maka mereka pun telah mempertaruhkan segala-galanya atas kesadaran mereka terhadap tugas yang mereka sandang itu. Sehingga dengan demikian, maka mereka sama sekali tidak gentar menghadapi apapun juga, apalagi ketika mereka merasa bahwa perlawanan orang-orang yang menghentikan mereka itu semakin susut. Dengan demikian, pemimpin dari orang-orang yang mencegat orang-orang berkuda itu memang menjadi cemas. Karena itu, ia telah mengerahkan segenap kemampuannya untuk menghentikan perlawanan anak muda yang ternyata memang berilmu tinggi itu. Tetapi ternyata bahwa anak muda itu mampu bergerak semakin cepat pula. Bahkan kedua tangannya telah bergerak-gerak dengan tangkasnya. Pedangnya menyambar-nyambar mengerikan. Sekali-sekali pedang itu berada di tangan kanan, namun tiba-tiba pedang itu bergetar di tangan kirinya. Kedua tangan anak muda itu nampaknya memiliki keterampilan yang sama. Apakah itu tangan kanan? Apakah itu tangan kiri? Kemarahan telah menghentak-hentak di dada pemimpin dari orang-orang yang ingin merebut kedua orang kawannya yang tertawan itu. Tetapi ia tidak dapat mengingkari kenyataan. Kawan-kawannya dalam jumlah yang lebih besar tidak mampu mengalahkan orang-orang berkuda itu. Apalagi beberapa saat kemudian, Manggada yang mulai jemu dengan pertempuran itu telah menghentakkan senjatanya pula. Ketika ia mendapat kesempatan, maka ujung pedangnya telah menyambar mendatar ke dada pemimpin orang-orang yang telah mencegat perjalanannya itu. Namun ternyata orang itu cukup tangkas. Dengan cepat ia bergeser surut sehingga ujung pedang Manggada tidak mampu menggapainya. Justru pada saat yang demikian, lawannya yang seorang laki telah meloncat menyerangnya. Senjatanya mematuk ke arah lambung. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Arya Manggada pada episode berikutnya. Sampai jumpa.